Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Selanjutnya selalu beriring salam senantiasa tercurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang BK dalam masyarakat multibudaya ataupun multicultural counseling. Yang kami hormati dosen pembina mata kuliah Profesor Dr. Mujiran MS Cons dan Bapak Ifdil SHI SPD MPD PhD Cons. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Zuhdi, teman saya Mariana Harahap dan Yuni Susanti. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang konsep konseling multikultural. Multikultural merupakan kata sifat yang dalam bahasa Inggris berasal dari dua kata, yaitu multi dan culture. Secara umum, kata multi berarti banyak, ragam, dan atau aneka. Sedangkan kata culture dalam bahasa Inggris memiliki beberapa makna, yaitu kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan. Atas dasar ini, kata multikultural dalam pengertian di sini diartikan sebagai keragaman budaya sebagai bentuk dari keragaman latar belakang manusia. Jika berpijak pada lingkup multikultural, hubungan konseling tidaklah sederhana. Sebab masing-masing konseli membawa suatu latar belakang historis dan budaya khusus yang memiliki implikasi kuat bagi hasil konseling. Selanjutnya, secara etimologis, konseling multikultural didefinisikan sebagai konseling yang memperhatikan keberagaman budaya sasaran layanan. Oleh karena itu, konseling multikultural menurut Fontres merupakan konseling di mana konselor dan konselinya berbeda secara kultural karena proses sosialisasi yang berbeda dalam budaya, subkultur, rasial, etnik, atau sosial ekonomi. Kemudian, menurut Afnibar, konseling multikultural bertujuan agar konselor menyadari keberadaan budaya klien dan sensitif terhadap kebudayaan klien, sehingga dapat menghargai perbedaan dan hal itu dapat membuat konselor merasa nyaman dengan perbedaan yang ada antara dirinya dan klien dalam bentuk ras, suku, etnik, kebudayaan, dan kepercayaan. Berikutnya, tujuan konseling multikultural. Yang pertama, yaitu membantu klien agar mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, memberdayakan diri secara optimal. Selanjutnya, membantu klien multikultural agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi, mengadakan penyesuaian diri, serta merasakan kebahagiaan hidup sesuai dengan budayanya. Berikutnya, membantu klien agar dapat hidup bersama dalam masyarakat multikultural. Dan yang terakhir, memperkenalkan, mempelajari kepada klien akan nilai-nilai budaya untuk dijadikan revisi dalam membuat perencanaan, pilihan, keputusan hidup ke depan yang lebih baik. Berikutnya, pendekatan konseling multikultural. Ada 3 pendekatan dalam konseling multikultural. Yang pertama, pendekatan universal atau etik yang menekankan inklusivitas, komunalitas, atau keuniversalan kelompok-kelompok. Yang kedua, pendekatan emik ataupun kekhususan budaya yang menyoroti karakteristik khas dari populasi-populasi spesifik dan kebutuhan konseling khusus mereka. Yang ketiga, pendekatan inklusif atau transkultural yang terkenal sejak diterbitkan sebuah karya Arden dan Mahtanis yang berjudul Transcultural Counseling in Action. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya Mariana Harahap. Selanjutnya, model konseling multikultural. Menurut Palmer and Laungani, mengajukan 3 model konseling multikultural, yakni yang pertama, culture center model, yang kedua, integratif model, dan ketiga, ethnomedical model. Model berpusat pada budaya atau culture center model, yaitu pada model ini, budaya menjadi pusat perhatian. Artinya, fokus utama model ini adalah pemahaman yang tepat atas nilai-nilai budaya yang telah menjadi keyakinan dan menjadi pola perilaku individu. Dalam konseling ini,
Penemuan dan pemahaman konselor dan konseli terhadap akar budaya menjadi sangat penting. Dengan cara ini, mereka dapat mengevaluasi diri masing-masing sehingga terjadi pemahaman terhadap identitas dan keunikan cara pandang masing-masing. Yang kedua, model integratif, yaitu berdasarkan uji coba model terhadap orang kulit hitam Amerika, Jones merumuskan 4 kelas variabel sebagai suatu panduan konseptual dalam konseling model integratif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, reaksi terhadap tekanan-tekanan rasial. Yang kedua, pengaruh budaya mayoritas. Yang ketiga, pengaruh budaya tradisional. Yang keempat, pengalaman dan anugerah hidup dan keluarga. Model selanjutnya yaitu model etnomedikal. Model ini pertama kali diajukan oleh Ahmad dan Fraser pada tahun 1979, yang mendalam perkembangannya dilanjutkan oleh Al-Ladin tahun 1993. Model ini merupakan alat konseling transstruktural yang berorientasi pada paradigma memfasilitasi dialog terapeutik dan peningkatan sensitivitas transkultural. Pada model ini menempatkan individu dalam konsepsi sakit dalam budaya dengan 9 model dimensial sebagai kerangka pikirnya. Selanjutnya, konselor dalam konseling multikultural. Jadi, situasi yang terjadi dalam konseling multikultural meliputi yang pertama, konselor memiliki budaya dan konseli juga membawa budaya sendiri. Yang kedua, mungkin saja konselor dan konseli berasal dari sistem budaya yang sama namun berbeda secara usia, peran dalam anggota masyarakat, status perkawinan, orientasi seksual, dan kelas sosial ekonomi. Yang ketiga, konselor dan konseli berasal dari lingkup budaya yang sama atau berbeda, namun perlu menyesuaikan dirinya dengan praktik budaya yang berlaku dalam lingkungan tempat layanan konseling diselenggarakan. Yang selanjutnya yaitu kompetensi konselor dalam konseling multikultural. Secara umum, Association for Multicultural Counseling and Development mengeluarkan kompetensi multikultural bagi konselor. Kompetensi tersebut ditulis oleh Arredondo pada tahun 1996 yang meliputi 3 kompetensi. Yang pertama yaitu Counselor Awareness of Own Cultural Value and Bias. Yang satu yaitu pembagiannya attitude and beliefs. Konselor memiliki kesadaran dan sensitivitas akan warisan budaya yang dimiliki. Konselor merupakan hal yang esensial. Konselor berhati-hati terhadap latar belakang budaya dan pengalaman mempengaruhi sikap, nilai, dan bias yang berkaitan dengan proses konseling, dan konselor dapat memahami sumber dari ketidaknyamanan akan adanya perbedaan yang ada pada dirinya dengan para konseli dalam hal ras, etnik, dan budaya. Yang kedua yaitu knowledge. Konselor memiliki pengetahuan tentang ras dan kebudayaan asal warisan dan bagaimana hal tersebut secara personal dan profesional mempengaruhi pemahamannya dalam proses konseling. Konselor memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana penindasan, rasisme, diskriminasi, dan stereotip mempengaruhinya secara personal dan dalam pekerjaannya. Konselor mengetahui pengaruh dari social impact dengan pihak lainnya termasuk dengan konseli. Yang ketiga yaitu skill, yaitu konselor berusaha mengembangkan diri dengan pendidikan, berkonsultasi, dan mengikuti pelatihan agar dapat memperbaiki pemahaman dan keefektifan menghadapi konseli yang berbeda secara kultural, dan konselor secara terus-menerus membangun pemahaman untuk memahami dirinya sebagai bagian dari ras dan kultur tertentu serta berusaha membangun identitas konseling yang tidak rasisme. Selanjutnya akan saya jelaskan yang kedua yaitu konselor awareness of clean worldview, attitude and belief.
Konselor menyadari reaksi-reaksi emosi positif dan negatif dalam dirinya saat menghadapi konseli yang berasal dari kelompok ras dan etnis yang berbeda, dan menyadari adanya stereotip dan dugaan yang mungkin muncul terhadap kelompok minoritas. Yang B, knowledge. Konselor memiliki pengetahuan dan informasi spesifik tentang fakta-fakta kelompok yang berhubungan dengannya. Konselor memahami bagaimana ras, kultur, etnis yang mempengaruhi keadaan personal, pilihan pekerjaan, potensi gangguan mental konseli, dan konselor memahami juga memiliki pengetahuan tentang sosiopolitik yang berpengaruh terhadap kehidupan ras dan etnis minoritas. Yang C-nya skill. Yang pertama, konselor harus membiasakan diri dengan penelitian dan temuan-temuan terbaru tentang kesehatan dan gangguan mental yang mempengaruhi berbagai kelompok ras dan etnik. Yang kedua, konselor aktif membawa diri mengenal individu-individu dari kelompok minoritas di luar setting konseling. Yang ketiga yaitu cultural appropriate intervention strategi. Yang pertama, attitude and belief. Konselor respect terhadap kepercayaan atau kepercayaan dan nilai spiritual konseli. Konselor respect terhadap budaya lokal dan tidak menggunakan hal-hal yang dapat menghambat proses konseling. Knowledge yaitu konselor mengetahui karakteristik umum dari konseling dan psikoterapi. Konselor mengetahui pihak-pihak yang dapat menghalangi konseli dari kalangan minoritas untuk mendapatkan layanan kesehatan mental. Konselor memiliki pengetahuan potensi bias dalam instrumen asesmen. Konselor memiliki pengetahuan tentang struktur keluarga, keturunan nilai, keyakinan, dan perspektif berbagai kultur, dan konselor harus menyadari hubungan antara perlakuan diskriminasi dalam komunitas sosial yang bisa mengancam psikologis kelompok selama mendapatkan layanan konseling. Pada skillnya, yang pertama yaitu konselor mampu menggunakan berbagai respon verbal dan nonverbal. Yang kedua yaitu konselor mampu mengatasi intervensi dari konseli. Yang ketiga, konselor bersedia berkonsultasi dengan pihak yang memiliki power dalam praktik agama dan budaya. Yang keempat, konselor mampu mengembangkan tanggung jawab selama berinteraksi dengan konseli, dan jika tidak mampu dapat melakukan referral. Yang kelima yaitu konselor mengikuti pelatihan penggunaan asesmen dan instrumen tradisional. Yang terakhir, konselor memberikan tanggung jawab pada konseli agar dapat memahami intervensi psikologi, pencapaian tujuan, dan orientasi konselor. Karakteristik konselor dalam konseling multikultural. Konselor multikultural yang aktif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sangat empatik. Yang kedua, tidak menggunakan pendekatan atau keterampilan yang bersifat otomatis. Yang ketiga, tidak mudah mengelabui dan menipu. Yang keempat, memiliki pengetahuan diri dan kesadaran diri. Yang kelima, belajar dari kesalahan-kesalahan. Yang keenam, siap melakukan penataan ulang konteks kultural. Yang ketujuh, mengetahui rentangan strategi dalam mengatasi masalah. Yang ke-8, dapat memotong langsung kepada esensi situasi dan kondisi. Yang selanjutnya, memahami kerangka masalah secara tepat, melihat saling ketergantungan antara orang dan benda. Yang terakhir, secara ekstrim toleran dan mau menerima.
Kendala dalam konseling multikultural. Yang pertama, konselor harus memperhatikan sasaran layanan yang memiliki sudut pandang emik. Dominannya teori-teori yang berdasarkan nilai-nilai budaya. Yang kedua, konselor harus memiliki sensitivitas terhadap budaya secara umum dan khusus. Yang ketiga, konselor harus memahami cara kerja sistem budaya dan pengaruhnya terhadap tingkah laku. Yang keempat, konselor harus menyediakan layanan konseling multikultural yang efektif. Yang selanjutnya, perkembangan dan penggunaan teori-teori konseling bias budaya terjadi pada konselor dari kalangan mayoritas maupun minoritas dan dulu telah masuk ke dalam teori-teori konseling. Yang terakhir, konselor juga harus ingat beberapa pertimbangan umum ketika bekerja dengan kelompok budaya tertentu. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 7. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.